Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Eh, Indonesia dengan keberagamannya gitu ya, menjadi salah satu negara yang memiliki keunikan luar biasa gitu. Sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas itu beragama Islam gitu. Tapi Indonesia itu tidak eh, melanggengkan sebuah negara yang menisbahkan bahwa dia negara Islam gitu. Tapi dia negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam gitu. Dan konstitusi yang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara menjadikan uh, peran agama dalam politik menjadi isu yang tak terhindarkan gitu. Namun sejauh mana pengaruh entitas agama terhadap politik di Indonesia dan apa implikasinya bagi demokrasi kita gitu. Nah, dalam perjalanan bangsa kita, agama memang tidak pernah dipisahkan dari pendirian sebuah negara gitu. Bahkan pengaruh agama terhadap pembebasan kolonialisme di Indonesia pun masih sangat mendominan gitu. Bahwa segala bentuk pendirian militer atau pendirian diplomatis secara politik itu berbasis pada organisasi-organisasi atau identitas agama gitu. Nah, sejarah membuktikan bahwa agama telah menjadi bagian integral dalam perjuangan kemerdekaan gitu. Jadi peran organisasi yang berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak hanya membentuk identitas kebangsaan gitu, tetapi juga menjadi aktor utama dalam membangun peradaban solidaritas nasional gitu. Bahkan kalau kita lihat para pejuang kita dulu gitu, bahkan proklamator kita gitu, Pak Bung Karno itu lahir dari rahim Muhammadiyah gitu, sebagai guru di Muhammadiyah, uh, sebagai landasan, sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam ideologi Muhammadiyah gitu. Terus juga kita tidak lupakan dengan Jenderal Sudirman yang juga beliau adalah sosok uh, agamawan gitu, sosok pejuang kemerdekaan yang mana dia berasal dari entitas agama Muhammadiyah. Dan banyak lagi yang lainnya, dari Nahdlatul Ulama juga banyak sekali para pejuang-pejuang militer dari Nahdlatul Ulama. Namun pasca kemerdekaan posisi agama dalam politik mengalami pasang surut gitu. Jadi Indonesia itu sudah masuk ke dalam fase liberalisasi gitu. Bahwa fase dimana mulai ada dogma-dogma sekuler gitu, yang ingin memisahkan dogma agama kepada dogma politik. Dalam sistem politik Indonesia, agama seringkali menjadi alat mobilisasi, menjadi alat untuk mengumpulkan massa. Partai politik yang berbasis agama lahir dengan tujuan memperjuangkan nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Sebagai contoh ada Partai P3 yang memakai simbol Ka'bah dalam lambang partainya gitu, yang menerangkan bahwa dia adalah partai Islam. Juga ada Partai Keadilan Sejahtera. Itu adalah wujud nyata dari sebuah entitas agama yang terlibat dalam politik elektoral. Meski tidak mendominasi, mereka memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu moral, pendidikan agama hingga hukum syariah. Namun kita tidak dapat mengabaikan bahwa pengaruh agama dalam politik juga memiliki sisi gelap. Barangkali banyak sekali politisasi agama itu melahirkan narasi eksklusivitas gitu. Bahkan dalam fragmentasi sosial gitu. Jadi seringkali agama itu menyuruh pengikutnya untuk memilih yang sesuai dengan agamanya, yang memilih dengan bahwa yang memilih di luar agamanya dianggap kafir, dianggap murtad dari ajaran agama. Nah, pada pemilu 2017 contohnya di Jakarta menjadi salah satu contoh nyata gitu, di mana isu agama digunakan secara masif untuk menjatuhkan lawan politik. Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan penting gitu. Apakah agama benar-benar menjadi panduan moral dalam politik? Ataukah hanya dijadikan alat pragmatis untuk sebuah mencapai kekuasaan? Nah,
di sisi lain kita juga menyaksikan gitu bagaimana entitas agama menjadi jembatan perdamaian dan toleransi. Ketika konflik-konflik lokal terjadi, organisasi yang berbasis agama sering menjadi mediator utama. Mereka menawarkan solusi yang tidak hanya berbasis hukum formal, tapi juga mengedepankan pendekatan spiritual dan budaya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita memaknai peran agama dalam politik di era modern? Dalam pandangan saya, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan publik di Indonesia. Tetapi ada garis tipis yang harus dijaga agar pengaruh agama tidak melanggar prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila gitu, di mana agamanya menjadi moralitas yang membimbing, tetapi tidak boleh mendominasi. Keseimbangan ini membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak gitu, baik itu pemimpin politik, tokoh agama maupun masyarakat sipil. Jadi maksudnya seperti membatasi bahwa agama itu hanya dalam lingkup akidah, teologi, syariat gitu, hukum yang harus diterapkan dalam setiap umat. Namun dalam politik ketatanegaraan, kalau nomenklatur negara kita dalam undang-undang dasar tidak, maksudnya dalam artian tidak menisbatkan bahwa kita adalah negara Islam, maka kita seharusnya menjadikan politik itu sebagai politik yang plural, tidak mendominasi pada entitas tertentu, agama tertentu atau budaya tertentu seperti itu. Itu bahkan gimana ya? Sebenarnya dalam sosiologinya juga itu terjadi karena pengaruh sosiologi, bukan hanya pengaruh politik. Ini ada pengaruh sosiologis di sini. Seperti umat Islam yang terdogma untuk bagaimana terdogma dalam hal-hal yang tidak inklusif gitu, yang hanya mereka menuntut pemimpin harus muslim, atau bahkan orang Kristen yang ada di Manado, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Maluku, mereka menuntut bahwa pemimpin mereka harus beragama Nasrani seperti itu. Jadi harus mengedepankan bahwa nilai esensi dari Pancasila itu sendiri harus ditegaskan bahwa kita ini bukan negara dari agama tertentu gitu. Nah, dalam hal ini seorang tokoh besar gitu, pendiri Universitas Paramadina kan menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mana memang penduduk muslimnya banyak gitu. Namun dalam konteks politik gitu kan, Cak Nur bilang bahwa pernah mengedepankan sebuah slogan yang mana ini menjadi kontroversial dalam pemikirannya gitu. Tapi kontroversial ini untuk orang-orang yang tidak mengerti gitu. Apa sih maksud dari slogan yang dikemukakan oleh Cak Nur gitu. Islam yes, partai Islam no gitu kata Cak Nur. Nah, Cak Nur dengan pemikiran progresifnya menekankan bahwa Islam adalah nilai universal yang melampaui sekat-sekat politik. Bagi beliau, Islam adalah sumber moralitas yang seharusnya menjadi panduan hidup dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Namun ketika agama diinstitusionalisasi dalam bentuk partai politik, nilai-nilai luhur Islam seringkali direduksi menjadi alat kekuasaan. Jadi bagaimana maksud Cak Nur itu bukan berarti Islam itu tidak boleh berpolitik gitu. Bukan berarti Islam itu eksklusif dari hal politik. Jadi kata Cak Nur itu, janganlah kalian merendahkan entitas Islam dengan cara politik yang kotor gitu, politik yang pragmatis kata Cak Nur gitu. Jadi jadikanlah Islam sebagai agama yang memang dia mengatur tatanan politik secara ilmiah atau secara akademis, secara struktural, konstruksional gitu. Tapi jangan jadikan Islam itu sebagai alat politik yang seringkali menjadi alat reduksi, menjadi alat kekuasaan gitu. Islam itu melampaui nilai-nilai itu. Jangan menghinakan Islam dalam sebuah pragmatisme gitu. Jadi Islam ya, partai Islam itu yang beliau gagas itu lahir dari kritik terhadap perilaku politik praktis yang seringkali mengatasnamakan agama gitu. Dan menurut Cak Nur, penggunaan label agama untuk meraih kekuasaan justru berpotensi mencederai esensi spiritual agama itu sendiri gitu. Jadi kata Cak Nur itu,
Politik adalah wilayah praktis yang syarat dengan kompromi dan kepentingan, sementara agama seharusnya menjadi panduan etis dan moral yang berdiri di atas semua kepentingan pragmatis. Nah, pandangan ini juga dilandasi oleh keprihatinan terhadap fragmentasi sosial yang muncul akibat politisasi agama. Dalam pemilu misalnya, partai-partai berbasis agama cenderung menggalang dukungan melalui pendekatan eksklusif yang dapat memicu konflik horizontal. Cak Nur meyakini bahwa agama harus menjadi perangkat sosial, bukan pemecah belah. Nah, dengan demikian ia menekankan pentingnya memisahkan fungsi agama sebagai nilai moral dari praktik politik yang cenderung bersifat temporal. Nah, Cak Nur mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, rahmat, dan inklusivitas. Oleh karena itu, cara terbaik untuk merepresentasikan Islam dalam politik adalah melalui aksi nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, bukan melalui klaim identitas. Dengan kata lain, Islamias dan Partai Islam adalah seruan untuk mengembalikan agama ke tempat yang mulia, yaitu sebagai inspirasi moral dan spiritual bagi seluruh umat manusia, tanpa terjebak dalam pragmatisme politik gitu. Nah, mungkin menurut saya perlu direnungkan kembali tentang esensi dari nilai-nilai Islam. Islam memang terjun, memang beberapa dalam sejarahnya Islam tidak lepas dari sebuah pengaruh politik, ekspansi militer dan lain sebagainya. Tapi Islam itu mampu melampaui nilai-nilai yang tidak bisa dijual. Islam itu tidak boleh dijual untuk kepentingan satu individu atau satu komunitas seperti itu. Mungkin agama di sini sangat pengaruh ya di Indonesia gitu. Dan seharusnya bagaimana kita menciptakan sekularitas, kita menciptakan bahwa harga diri agama itu jauh di bawah bayang-bayang politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.